Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kawan-kawanku, viewer dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin berbagi tentang bertanam padi di posisi areal kolam. Bagaimana yang terjadi yang setelah saya kisahkan kemarin, bibit umur 2 bulan. Ini adalah keadaan yang sekarang ternyata masih bisa tumbuh tetapi kurang maksimal, saudaraku. Jadi tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman menanam padi dengan bibit tua, karena memang prosesnya agak bagus, agak tahan lama, tetapi pertumbuhannya kurang, saudaraku. Karena ini kemarin rencananya mau saya semprot pakai metode pupuk KCL cair, tetapi karena saya nggak berani nyemprot karena di lumpur ya, saudaraku, saya harus nyuruh orang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau nyemprot pakai KCL cair itu akan menambah pertumbuhan anakan, tetapi kadang-kadang petani ini terkecoh dengan teorinya para insinyur. Kalau memang teman-teman nggak mau pakai yang beli, teman-teman bisa pakai pelepah pisang atau bonggol pisang yang masih muda. Teman-teman rebus atau direndam selama seminggu. Setelah itu airnya disemprotkan. Itu kandungan KCL-nya sama dengan pupuk KCL yang cair sedang beli itu, teman-teman. Itu pengalaman selama saya bertani dulu, bertanam cabai, saudaraku. Jadi seperti itu ya, saudaraku. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman kenapa sih petani itu tidak pernah mengeluh. Karena memang petani kreatif atau petani milenial itu selalu berkreativitas dan tidak bergantung kepada pupuk kimia sebenarnya. Cuman saya sendiri di sini banyak sekali pengaruh dari keluarga, saudara itu untuk selalu membeli pupuk kimia yang sebenarnya saya ini ikut, saudaraku. Jadi hari ini saya nggak jadi kerja, saya harus pulang lagi. Kebetulan tadi juga mau nanam ikan, malah ikannya lepas, saudaraku. Jadi disitulah sebenarnya keadaan di dalam kampung itu, dimanapun Anda berada, di kampung manapun, semua pengalaman yang sudah alami, siapapun di situ yang masih punya uang itulah banyak saudara. Dan di situ yang nggak punya uang, dia akan selalu terkucilkan. Tapi ada caranya supaya kita ini digemari dan selalu dikunjungi. Harusnya kita itu selalu sosialisasi, atau kalau bahasa orang Jawanya itu ngewangi kerja tanpa pamrih. Itu akan banyak yang suka. Tetapi kalau perhitungan di kampung itu selalu dikucilkan. Ini hanya curhatan cerita yang memang teman-teman harus ketahui. Itulah sesungguhnya kenapa petani tidak pernah berkoar-koar. Seperti kemarin bisa dilihat di channelnya Mak Jum, dia juga mencurhatkan karena dia juga menjadi konten kreator, bahwasanya memang padi yang bagus itu dijual, terus yang jelek kita makan sendiri. Itu fakta yang ada di kampung, saudaraku. Ini areanya di mana? Ini di tengah kolam yang saya tanamin padi ya, teman-teman. Nah ini nanti kalau ditunggu sampai 1 bulan nggak ada perkembangan, ini saya langsung tanamin ikan lagi. Karena kemarin kan dari awal video saya hanya mau riset. Saya adalah orang yang nggak mau rugi, saudara. Saya rugi itu dari kecil. Jadi untung rugi itu ngeluh udah biasa, saudaraku. Ini malah diinjek-injek sama anakku ini. Biarin saja, karena anak kecil itu dia nggak tahu menahu tentang tanaman. Seperti saya dulu juga begitu, ikut bapak saya nggaru, ikut saya ngelebek. Terus apa manfaatnya sampean bercerita di depan kamera seperti ini, Lik? Satu pesan saya, saudaraku, jangan pernah remehkan orang kecil. Itu yang pertama. Menghargailah orang-orang kecil, karena di balik cerita orang kecil itu sesungguhnya mereka adalah pejuang pangan untuk teman-teman.
Karena petani adalah pahlawan kehidupan, pahlawan pangan, yang mana dia tidak pernah mengeluh ke pemerintah. Kadang saya juga bingung kalau lihat medsos, kenapa banyak sekali katanya petani begini-begini, yang sesungguhnya bukan seperti itu. Coba kalau memang berani, dengarkanlah curhatan-curhatan petani yang memang tidak mau berbaur. Itu tidak ada seperti itu. Kesusahan pupuk dia tidak pernah mengeluh, bikin sendiri rabuk kandang bisa. Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah kurang benar, pemerintah begini, itu sebenarnya bukan suara petani, itu adalah suara-suara kelompok-kelompok tertentu yang memang dia punya kepentingan. Kami petani tidak pernah mengeluh, kami petani juga nggak pernah minta bantuan. Kami dibantu sangat senang, tapi selama bertani itu tidak pernah minta bantuan sama sekali. Adapun orang-orang yang meminta proposal bantuan itu kami juga tidak tahu. Apakah nama kami dijual, kami juga tidak tahu. Maka yang bisa mendengarkan ini, sesama orang kecil, marilah kita bersama-sama bergotong royong membangun bangsa negara ini, perkuat pertanian kita supaya kita menjadi orang yang benar. Sesungguhnya uri-uri budaya, ulama-ulama kita mengajarkan apa yang kita bisa sumbangkan untuk negara ini, bukan apa yang kita dapatkan dari negara ini. Itulah ulang-ulangannya ulama. Jangan pernah engkau mengharapkan bantuan dari siapapun, tapi bangunlah dirimu untuk menjadi dirimu sendiri, perkuat iman dan takwa. Untuk mempersatukan bangsa Republik Indonesia, mari perkuat salin gotong royong. Kita hidupkan kembali budaya kita, bahwasanya kita adalah orang Timur yang selalu bersatu padu membangun bangsa negara Republik Indonesia. Hidup pejuang pangan, hidup petani, hiduplah negaraku. NKRI harga mati. Pupul waton minal iman, pupul waton minal iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.